Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Febianti dari Institut Agama Islam Darul Ulum Kisaran Asahan, Fakultas Tarbiyah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Video kali ini saya buat untuk memenuhi kriteria ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Pendidikan oleh dosen penguji Umi Ulansari SPD MPD, dan dengan sistem menjawab semua soal ujian perencanaan pendidikan dalam video. Baik, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Soal pertama yaitu jelaskan jenis pendekatan dalam perencanaan pendidikan. Nah, jenis pendekatan dalam perencanaan pendidikan itu yang pertama, pendekatan kebutuhan sosial. Merupakan pendekatan yang mendasarkan pada asumsi bahwa layanan pendidikan merupakan kewajiban bagi pemerintah atau negara kepada rakyatnya. Misinya adalah pembebasan dengan prioritas program wajib belajar pendidikan dasar. Pendekatan ini mengandung kelebihan dan kelemahan dan disarankan untuk melakukan analisis aspek kependudukan seperti struktur dan perkembangan penduduk, struktur pendidikan penduduk, dan alur peserta didik. Adapun langkah-langkahnya yang pertama yaitu memproyeksi penduduk yang bersekolah. Yang kedua, menghitung kebutuhan ruang kelas, guru, fasilitas, dan lainnya untuk pembangunan pendidikan. Yang ketiga, mempersiapkan kegiatan, rancangan usulan biaya bagi proyeksi pendidikan. Jenis pendekatan kedua yaitu pendekatan ketenagakerjaan, di mana pendekatan ini yang menekankan keterkaitan antara lulusan sistem persekolahan dengan tentuan permasyarakatan atau tenaga kerja yang dibutuhkan pada berbagai sektor pembangunan. Nah, misi pendekatan ini adalah kesejahteraan, yakni membantu lulusan memperoleh kesempatan kerja dan nafkah atau penghasilan yang baik. Adapun langkahnya yang pertama yaitu membuat proyeksi kebutuhan tenaga kerja bagi pembangunan nasional. Yang kedua, memerinci tujuan pendidikan serta mempersiapkan tenaga kerja untuk pembangunan segala bidang. Yang ketiga, memproyeksi output pendidikan. Yang keempat, perencanaan menyusun program atau proyek untuk memenuhi output sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, menyusun kegiatan rencana pembiayaan yang dituangkan dalam sebuah rencana. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan keefektifan biaya. Pendekatan ini berorientasi pada konsep investment in human capital atau investasi pada sumber daya manusia. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan untung rugi yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pendidikan memerlukan biaya investasi yang besar. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan yang disusun harus mempertimbangkan aspek untung rugi. Ciri-ciri yang kedua yaitu perencanaan harus betul-betul diorientasi pada upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan iptek. Dan dengan tersedianya kualitas sumber daya manusia, maka diharapkan income masyarakat akan meningkat. Yang ketiga, program pendidikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi akan menempati prioritas pembiayaan yang besar. Nah, pendekatan yang keempat yaitu pendekatan integratif, di mana pendekatan pendidikan yang menggunakan pendekatan integrasi atau terpadu dianggap sebagai pendekatan yang lebih baik. Kenapa? Karena pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan sistematik atau pendekatan sinergik. Dan pendekatan yang kelima adalah pendekatan partisipatoris, di mana pendekatan ini adalah perencanaan yang berupaya melibatkan semua stakeholder atau pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pendidikan. Perencanaan ini mulai dari guru, siswa, staf, dan orang tua, dan masyarakat sekitar. Dengan adanya partisipasi tinggi semua pihak dalam perencanaan pendekatan partisipatoris, diharapkan keterlibatan dalam melaksanakan peranan sebagai tanggung jawab bersama. Partisipasi akan membangun komitmen semua pihak dalam meningkatkan kemajuan sekolah.
Nah, soal nomor 2 yaitu jelaskan jenis-jenis perencanaan pendidikan menurut besaran dan tingkatannya. Jenis perencanaan pendidikan menurut besarannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan makro, perencanaan meso, dan yang terakhir perencanaan mikro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai, dan cita-cita untuk mencapai tujuan pada tingkat nasional. Pengembangan sistem pendidikan secara kuantitatif ialah pendidikan harus menghasilkan tenaga kerja yang banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan, sedangkan secara kualitatif harus menghasilkan tenaga terampil sesuai dengan bidangnya dan memiliki jiwa Pancasila. Contoh dalam perencanaan makro yaitu perencanaan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Yang kedua ialah perencanaan meso, di mana kebijakan yang telah ditentukan dalam tingkat makro dijabarkan kembali di dalam program berskala kecil. Pada tingkat ini, perencanaan telah bersifat operasional, disesuaikan dengan unit-unit. Contoh perencanaan meso adalah perencanaan pada tingkat direktorat pusat. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan mikro. Perencanaan mikro merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso. Kekhususan dari lembaga mendapat perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. Contoh perencanaan mikro yaitu proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan jenis perencanaan pendidikan menurut tingkatannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan strategis, kedua, perencanaan taktis, dan 3, perencanaan teknis. Yang pertama, perencanaan strategis yaitu berbagai upaya yang mempersiapkan untuk seperangkat keputusan di masa yang akan datang, yang mempengaruhi keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh satu organisasi. Nah, yang kedua, perencanaan taktis, di mana upaya dalam mempersiapkan berbagai keputusan untuk kegiatan-kegiatan jangka pendek, terutama dalam mengalokasikan berbagai sumber yang diperlukan dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, perencanaan teknis, upaya untuk mempersiapkan berbagai keputusan untuk dilaksanakan, terutama dalam jangka waktu yang pendek, dan untuk pelaksanaan tugas-tugas yang spesifik dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditentukan. Soal nomor 3 yaitu jelaskan aspek demografi dalam keterkaitan perencanaan pendidikan. Sebelum kita masuk ke keterkaitannya, maka saya akan menjelaskan tentang demografi itu. Nah, demografi merupakan studi tentang struktur atau komposisi kependudukan. Pendidikan sangat banyak ditentukan atau dipengaruhi oleh kondisi penduduk, sehingga dalam melakukan suatu perencanaan pendidikan, aspek kependudukan itu tidak dapat diabaikan. Demikian juga dalam hal pelayanan pendidikan, yang ada pada dasarnya diarahkan untuk kepentingan penduduk dalam suatu bangsa ataupun daerah. Nah, ada beberapa aspek demografi yang penting. Yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk, yang kedua tingkat kelahiran, yang ketiga tingkat kematian, yang keempat migrasi, yang kelima struktur penduduk menurut sosial ekonomi, yang keenam penyebaran penduduk secara geografis, yang ketujuh komposisi penduduk menurut usia, yang ke-8 komposisi penduduk menurut jenis kelamin, dan yang ke-9 komposisi penduduk desa kota. Faktor-faktor tersebut jelas akan mempengaruhi pada perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dalam hal pemerataan pendidikan. Yang kedua, keadilan pendidikan. Yang ketiga, prasarana pendidikan. Yang keempat, anggaran pendidikan. Yang kelima, kualitas pendidikan. Dan yang keenam, komposisi umum dan kejuruan. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula jumlah sekolah, guru, sarana prasarana yang harus disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut. Keterkaitannya sangat erat di antara demografi dengan pendidikan sangat berperan penting. Karena dengan ketersediaan data demografi baik dari sensus, survei maupun pencatatan kejadian-kejadian penting akan dijadikan dasar atau pedoman dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan. Faktor-faktor demografi diantaranya melalui sensus penduduk.
Survei ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas untuk membantu dalam perumusan kebijakan, misalnya menentukan besar anggaran untuk bidang pendidikan. Soal nomor 4 adalah jelaskan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran pendidikan. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran pendidikan itu yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi estimasi atau perkiraan sumber penerimaan dalam bentuk uang, barang, atau pinjaman dan pengeluaran menurut rencana operasional lembaga pendidikan. Yang ketiga, menyusun perkiraan atau estimasi kebutuhan dana atau kredit dari bank atau sumber-sumber dana lainnya yang diperlukan untuk menutup kredit kas dari rencana operasionalnya. Yang keempat, menyusun kembali estimasi keseluruhan penerima dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial, dan budget kas merupakan gabungan dari transaksi operasional dan transaksi finansial yang menggambarkan estimasi penerimaan dan pengeluaran kas keseluruhan di lembaga pendidikan. Yang kelima, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan digunakan oleh instansi tertentu. Yang keenam, menyusun ulasan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang. Yang ketujuh, melakukan revisi usulan anggaran. Yang kedelapan, persetujuan revisi usulan anggaran. Dan yang terakhir, pengesahan anggaran. Itulah hal yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam penganggaran pendidikan. Dan soal terakhir, soal nomor 5, yaitu jelaskan cara membuat rencana tahunan di sebuah lembaga pendidikan. Cara membuat rencana tahunan di sebuah lembaga pendidikan bisa kita perhatikan dari A. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan tersebut. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar per minggu. Yang ketiga, menghitung jumlah efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matriks yang tersedia. Dan yang terakhir, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk satu mata pelajaran pada setiap KD dan topik bahasan pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkatan kesulitan, dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Baiklah, cukup sekian video saya kali ini, dan hasil akhirnya saya serahkan kepada dosen penguji. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.